Saya Widya Eka Pratama. Saya Dwi Fadilatul Faizah. Saya Ahmad Zainal Arifin. Dari studi perbandingan agama akan mempresentasikan tentang faktor lahirnya tasawuf yang akan dimulai oleh Fadila. Tasawuf itu dari segi perkembangannya memunculkan pro dan kontra di kalangan muslim maupun non-muslim. Menurut Abu Al-Wafa Al-Ghamidi At-Taftazani, sejak permulaan abad ke-19 Masehi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan orientalis tentang asal mula dari lahirnya tasawuf. Nicholson mengatakan bahwa pembentukan tasawuf dipengaruhi oleh agama Nasrani. Meskipun tasawuf berkembang secara Islami, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya sedikit pengaruh dari luar, terutama agama Nasrani. Sarjana Islam sendiri berbeda pendapat tentang faktor lahirnya tasawuf, dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal berasal dari agama Islam itu sendiri, dan faktor eksternal berasal dari pengaruh luar dari agama Islam. Berikut ini faktor eksternal lahirnya tasawuf. Yang pertama, ada unsur Hindu-Buddha. Jadi sebelum umat Islam berhasil sampai di India pada abad ke-19 Masehi, Buddhisme berpengaruh hingga ke kawasan Persia Timur dan Transosania. Pernah terdengar betapa kuatnya kuil Buddha di Balkh, sebuah kota metropolitan di Bactria kuno, yaitu kota yang dikenal cukup banyak terpengaruh oleh Sufi. Dalam sistem kepercayaan agama Hindu terdapat persamaan-persamaan ajaran sebagaimana dalam ajaran tasawuf seperti sikap fakir, dan juga terdapat persamaan cara ibadah dan mujahadah pada tasawuf dan ajaran Hindu. Dalam paham reinkarnasi atau perpindahan roh dari satu badan ke badan lain, atau cara berlepasan diri dari dunia versi Hindu Buddha dengan persatuan diri dengan jalan mengingat Allah. Hanya dikatakan bahwa paham nirwana dalam ajaran Buddha serupa dengan ajaran fana dalam ajaran tasawuf. Kesamaan paham nirwana dan juga paham fana ini hanya bersifat semu. Menurut Sang Buddha, dalam keadaan fana, jiwa itu seakan kehilangan individualitasnya dalam ketentraman, ada kedamaian mutlak. Sementara menurut Sufi, sekalipun menyatakan ikhwal sinarnya individualitas, namun hakikat kekalnya kehidupan itu hanya kontemplasi intuitif terhadap keindahan ilahi. Di India juga terdapat paham yang mirip dengan fana, namun bukan merupakan ajaran Buddha, melainkan panteisme dan juga Vedanta. Adalah unsur Persia. Di antara orientalis ada yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari Persia. Menurut Taub misalnya, seorang orientalis abad ke-19 yang menganggap bahwa tasawuf diambil dari sumber Majusi. Alasannya, sejumlah besar orang-orang Majusi di Iran Utara setelah penaklukan Islam tetap memeluk agama mereka, dan banyak tokoh Sufi yang berasal dari utara kawasan Khorasan. Di samping kenyataan bahwa sebagian pendiri aliran tasawuf angkatan pertama berasal dari kelompok orang-orang Majusi. Unsur Nasrani, beberapa orang berpendapat bahwa tasawuf dipengaruhi oleh agama Nasrani. Berdasarkan dua argumen. Yang pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman Islam. Yang kedua, adanya kesamaan antara kehidupan para sufi dalam hal cara mereka melatih jiwa, mengasingkan diri dengan kehidupan al-masih dan ajarannya, serta dengan para rohib ketika sembahyang dan berpakaian. Pokok ajaran tasawuf yang diklaim dari agama Nasrani adalah sikap tawakal, karena para pendeta telah mengamalkannya dalam sejarah hidup mereka sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Injil. Yang kedua, fungsi syekh mursyid atau guru. Dalam ajaran tasawuf menyerupai fungsi pendeta, namun hanya saja pendeta itu mempunyai wewenang untuk menghapus dosa, sedangkan guru itu tidak. Unsur Yunani. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam pada akhir Bani Umayyah.
dan puncaknya pada Bani Abbasiyah ketika berlangsung penerjemah filsafat Yunani. Seorang tabib Yunani Yahudi bernama Gustav bin Luci 923 Masehi, Al-Hijjat bin Yusuf 833 Masehi adalah orang pertama yang menerjemah buku An-Nasir Elemen karangan Ucil Yunani, juga menerjemah buku Al-Magis karangan Ptolemy Yunani. Melihat masa penerjemah tersebut, M. Syarif menyatakan bahwa kejayaan pikiran kaum muslim juga bersandar secara nyata pada kegiatan yang memperluas dalam penerjemah dari bahasa Sanskerta, India, Persia, Syria, dan Yunani kebanyakan. Penerjemah itu dari golongan Yahudi dan Kristen. Dengan kegiatan penerjemah itu, banyak di antara buku filsafat yang mempelajari umat Islam ini dapat diartikan sebagai proses pengenalan umat Islam pada metode berpikir filosofis. Apabila diperhatikan, cara kerja filsafat adalah mengukur segala sesuatu menurut pikiran, namun dengan munculnya filsafat aliran neoplotisme, filsafat lebih menjauhi wewenang akal dan mulai menyentuh hal yang lebih metafisik atau supranatural, terutama dalam persoalan pengenalan diri manusia di hadapan Tuhan. Dengan munculnya filsafat aliran neoplatonisme, filsafat lebih menjauhi wewenang akal dan mulai menyentuh hal yang lebih metafisik atau supranatural, terutama dalam persoalan pengenalan diri manusia di hadapan Tuhan. Sedangkan faktor internal lahirnya tasawuf berdasarkan menurut Abu al-A'la al-Afifi adalah faktor ajaran Islam, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini mendorong untuk hidup warak, takwa, rajin beribadah, bertingkah laku baik, menunaikan sholat tahajud, berpuasa, dan lain-lain. Semua itu merupakan inti dari tasawuf dan sejalan dengan surah Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadiqina wasadiqati wasabirina wasabirati wal hasiina wal hasiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wassaimina wassaimat wassaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirina Allahil katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, yang artinya sesungguhnya kaum lelaki dan wanita yang tunduk percaya kepada Allah dan Rasul-Nya melakukan kekuatan jujur dalam perkataan, perbuatan, dan niat, tabah dalam menghadapi cobaan dalam perjuangan di jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi yang membutuhkan, melakukan puasa wajib dan sunnah, menjaga kemaluan dari hal-hal yang dilarang, serta berzikir pada Allah dengan hati dan lisan. Niscaya Allah akan memberikan pengampunan bagi segala dosa dan pahala yang besar atas perbuatan baik mereka. Presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di komen dan like. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.